Shalom saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita kembali ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025 pukul 15:51 saudaraku. Hari ini 2 pasal terakhir ya. Jadi kita sampai di pasal 21 tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat pertama saudaraku. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Bapa Yahweh, yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Jadi bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Apa maknanya saudaraku? Rasul Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi yang lama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Apa maksudnya? Maksudnya akan ada bencana yang sangat dahsyat yang akan membuat semuanya hancur dan hilang lenyap. Setelah langit bumi, daratan maupun lautan hancur luluh dan hilang lenyap, maka saat itulah saudaraku, Yeshua akan menurunkan kota yang kudus. Jadi ketika Anda mendengar bahwa akan ada bencana yang sangat dahsyat menghancurkan segalanya, tidak perlu takut. Itu artinya Yeshua HaMashiach sudah menyediakan tempat yang baru. Karena apa? Akan turun kota yang kudus. Maka supaya kita tidak menjadi ketakutan, ayo kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Ini hari sudah malam, jadi jangan lagi sibuk dengan sakit hatimu, dengan kecewamu, dengan kepahitanmu ya. Jangan lagi sibuk mencari urusan-urusan dunia yang berlebihan, mengumpulkan harta. Karena apa? Gak akan ada gunanya nanti. Sia-sia kerja keras kalian seperti Marta yang selalu sibuk menyiapkan segala sesuatunya ya. Tetapi Maria dia lebih memilih duduk di kaki Yeshua HaMashiach. Saya kemarin melihat itu ya filmnya. Pada waktu Marta mengeluh kepada Yeshua HaMashiach, ekspresi dari Yeshua HaMashiach ini, matanya yang memandang si Marta ini, itu membuat saya merasa bahwa kayaknya kok Yeshua HaMashiach aja sampai kaget gitu ya, sampai terkejut ketika Marta itu mengungkapkan isi hatinya gitu. Seolah-olah Marta ini menganggap bahwa Yeshua HaMashiach ini gak tahu apa-apa gitu ya, membiarkan aku saja yang menderita. Sedangkan orang-orang itu enak-enakan dengerin gitu, aku saja yang sibuk, aku saja yang menanggung semuanya. Nah pertanyaannya, apakah Marta salah? Tidak, Marta tidak salah ya. Tetapi yang menjadi teguran bagi Yeshua HaMashiach adalah, apakah jika Marta tidak menyiapkan semuanya, lalu mereka akan kelaparan? Tidak, bukan? Nah, jadi saudaraku, jangan takut dengan apapun itu ya. Yeshua HaMashiach pasti menyediakan. Yang penting bukan malas ya. Yeshua HaMashiach tidak suka kalau kita malas, makanya disuruh lihat, belajarlah kepada si semut, begitu ya. Jadi jangan malas, selama kita kerja keras, tidak malas, rajin berdoa, berkat itu pasti mengalir ya. Jadi jangan takut. Kita lanjutkan ya saudaraku ya. Maka saat itulah Yeshua akan menurunkan kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Bapa, yang dipersiapkan secara khusus oleh Yeshua bagi mempelainya, bagi anak-anaknya yang telah
menang ya saudaraku. Lalu aku mendengar, ini ayat 3 ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Bapa Yahweh ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Bapa mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan lagi ada ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya ingatkan kembali, Yeshua is Yahweh dan Yahweh is Yeshua ya. Jadi jangan dipermasalahkan lagi ya. Maknanya di bumi yang baru ini, kemah Bapa Yahweh ditempatkan di tengah-tengahnya. Jadi pribadi-pribadi yang telah dilayakkan, dicuci bersih bajunya melalui pertobatan dan iman percayanya kepada Yeshua akan dikenakan baju yang baru, baju yang putih, bersih gitu ya. Maksudnya baju itu berbicara tentang karakter-karakter yang sesuai dengan kerajaan surga ya. Jadi makanya mulai dari sekarang kita hidup, kita sudah mulai harus dimurnikan, harus disucikan. Agar apa? Agar kita memiliki karakter-karakter kerajaan surga. Apa saja itu karakter kerajaan surga ya? Di dalam buah roh itu ada kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, kebaikan, kelemah lembutan. Ada yang lupa saya itu ya, lagu sekolah minggu udah lama itu ya, nggak ngajar jadi agak lupa itu. Dan penguasaan diri. Jadi ketika buah yang terakhir, kenapa kok penguasaan diri? Karena kalau kita sudah lolos nih dengan ke-8 buah yang lainnya, maka secara otomatis kita dapat menguasai diri kita ya. Karena apa? Orang yang suka marah-marah itu orang yang bodoh kata Tuhan ya. Jadi jangan suka marah gitu ya. Siapa yo yang suka marah? Saya dulu sering ya, sekarang udah enggak, sudah bertobat ya. Sudah bertobat. Ayo yang lain yang belum bertobat, ayo bertobat, jangan panas hati ya. Jadi sabar menghadapi siapapun, sabar. Sekarang bagaimana cara memandang sesama kita saudaraku yang seharusnya? Pandanglah mereka yang menyakitimu, yang melukai hatimu sebagai alatnya Tuhan, sebagai alatnya, alat yang dikirim Yesus HaMashiach untuk memurnikan kita saudaraku ya. Mengapa? Karena hari sudah malam, sudah habis ya. Jadi justru kalian ataupun saya yang menanggung banyak sakit, banyak penderitaan, itu artinya sedang diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk dimurnikan agar iman kita dapat mencapai ruang maha kudus. Haleluya saudaraku, sudah dibukakan ya. Jadi ketika Anda mengalami masalah, mengalami penderitaan, difitnah, dianiaya, udah yang lain-lainnya deh. Nah, itu artinya Anda sedang diberi kesempatan untuk diasah, untuk dimurnikan. Jadi sabar ya, karena kalau sudah lolos semuanya itu, Anda akan memiliki kualitas iman. Kualitas yang seperti apa? Yang layak untuk ruang maha kudus, bisa mengambil bagian di dalam rapture ya saudaraku ya. Jadi ayo semangat ya. Ketika ada penderitaan, ketika ada yang menghinamu, ketika ada yang memakimu, haleluya ya, jangan marah. Jadi ketika saya bicara kepada Anda, itu juga saya bicara kepada diri saya sendiri gitu ya. Jangan marah gitu ya. Damai sejahtera, bersyukurlah karena alatnya Tuhan sedang hadir untuk memurnikan kita. Nah, engkau yang dipakai jadi alatnya juga jangan sombong begitu ya. Dan engkau yang dipakai untuk menyakiti orang lain, engkau juga akan menerima
ada hitung-hitungannya, ada terima hukuman juga ya. Jadi jangan senang kalau engkau disuruh mengajar. Karena apa? Ketika engkau disuruh mengajar, suatu hari engkau akan dimintai tanggung jawab atas pengajaranmu itu ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi di Yerusalem yang baru tersebut, yang luar biasanya, kita akan dapat melihat Yeshua HaMasyiah setiap saat, setiap waktu, dan layak mendapat bagian dalam segala sesuatu yang baru yang telah disediakannya. Ini loh yang selalu saya rindukan ya. Tidak ada lagi air mata dan kematian kedua, sebab yang lama telah berlalu. Artinya manusia yang diberikan tubuh yang baru merupakan tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal, saudaraku ya. Ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru ya. Jadi Yeshua HaMasyiah menjadikan segala sesuatunya baru ya. Bahkan kita yang hadir di sana nanti, kita pun sudah baru dengan tubuh kemuliaan yang baru ya, dengan segala kekudusan. Asik sekali pasti ya di sana, saudaraku ya. Saya sudah bermimpi-mimpi untuk sampai di sana gitu ya. Tapi nggak ada mimpi gitu ya. Jadi mimpinya tuh harapan, keinginan gitu ya, saudaraku. Saya jarang bermimpi kalau bukan karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu gitu ya. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuh, apa yang disuruh? Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Makanya sambil lihat tayangan ini, siap dengan Alkitab, dengan pena, dengan buku. Jadi Anda bisa catat yang penting. Besoknya lagi Anda ulangi lagi, catat lagi yang penting. Nanti kan pasti beda yang didapatkan. Itu namanya firman yang hidup. Begitu ya. Apa maknanya? Tuliskanlah karena semua yang dilihat Yohanes adalah tepat dan benar. Tepat artinya tepat sesuai yang dilihat Yohanes. Benar artinya benar itu merupakan rancangan Bapa Yahweh yang digenapi ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ayo, mau menang gak? Saya mau ya. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ayo, siapa yang ingin agar Yeshua HaMasyiah menjadi bapak kita dan kita menjadi anaknya? Tunjuk jari, saya mau gitu ya. Saya biasanya kalau mengajar gitu, ayo anak-anak siapa yang mau gitu ya. Saya mau wis gitu. Nah sama ini juga Tuhan mau ngomong gitu. Siapa yang mau menang? Kalau engkau menang, engkau akan menjadi anaknya Bapa gitu ya. Apa maknanya? Meskipun kita ranting-ranting liar, tapi kan kita yang dicangkokkan ya. Jadi tidak hanya 144.000 orang. Itu orang pilihannya yang termasuk Israel rohani yang jasmaniahnya juga. Jadi dia nanti yang ada di dalam kerajaan surga. Kalau kita di Yerusalem yang baru dan bumi yang baru, sudah cukup buat kita kan? Meskipun saat Yohanes melihat semua wahyu di Pulau Patmos itu berupa penglihatan yang belum terjadi, tapi semuanya sedang berproses. Dan proses tersebut menuju kepada penggenapan. Jadi bisa kita lihat rentang waktunya saudaraku. Dari Rasul Yohanes sampai sekarang. Makanya sekarang ini sudah di penghujung ya. Bagi hamba-hamba Tuhan yang mempelajari peta zaman, tentu kalian mengerti ya. Kalau saya tidak belajar yang rumit-rumit ya. Saya menulis saja ini. Sedangkan Yeshua telah ada sejak dari awal dunia dijadikan. Dan akan tetap ada sampai dunia berakhir. Dan sampai dimulainya langit dan bumi yang baru yang diturunkan dari surga ya. Jadi Yesualah yang menciptakan dan Yesualah yang menyediakannya.
Bagi yang haus akan memperoleh air kehidupan, bagi yang menang akan menjadi anak-anaknya dan memperoleh hak waris. Nah, karena anak maka memperoleh hak waris, saudaraku ya. Atas apa? Atas bumi yang baru dan langit yang baru tersebut. Jadi kalau sekarang ada isu-isu nanti sertifikat tanah semuanya menjadi milik negara, ya sudah, biarkan saja. Yang penting kita masih bisa tinggal, masih bisa hidup, begitu ya. Kan ini tinggal masa-masanya menanti kedatangan Yeshua HaMasyiah saja, ya kan? Kalau masih bisa kita pertahankan. Tapi kalau tidak bisa ya siapkan saja gitu loh. Makanya waktu Yeshua HaMasyiah datang, dia tidak datang menjadi raja atas dunia ini, tidak. Dia datang lahir di antara para gembala, coba di antara kambing domba, ya kan? Nah, jadi itu menunjukkan apa? Bahkan ketika Yeshua sudah berumur, cukup umur, dianggap dewasa dan mulai pelayanannya, apakah Yeshua mau menjadi tentara? Apakah dia masuk ke dalam pemerintahan? Apakah Yeshua punya jabatan seperti imam-imam yang dipandang, yang dilulukan kayak gitu? Enggak, gitu ya. Dia dilulukan karena apa? Karena mujizatnya, karena pengajarannya, ya saudaraku. Nah, jadi saudaraku, apa sih yang mau disampaikan di sini? Carilah perkenanan Bapa Yahweh, carilah perkenanan Yeshua HaMasyiah. Ya, Yeshua HaMasyiah itu tidak ingin berebutan. Itu misalkan tanah perjanjian saat ini yang diperebutkan sampai seperti itu. Kan Yeshua bilang nggak usah, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Kenapa? Karena semua tanah ini miliknya Yeshua HaMasyiah, milik Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Kenapa harus rebutan? Kenapa harus terjadi perang, ya? Jadi kalau di sana sudah diambil yang sana, kan kita masih punya yang lainnya. Gitu loh maksudnya Yeshua HaMasyiah. Jadi jangan berdebat tentang perkara-perkara lahiriah saja ya, tetapi rohaniahmu ini loh yang diperlukan. Karena untuk memasuki Yerusalem baru nanti itu adalah orang-orang yang rohaniahnya mencapai ruang maha kudus. Itu yang mau diajarkan oleh Yeshua HaMasyiah. Bukan yang kamu makan, bukan yang kamu pakai, bukan yang kamu minum yang menjadi persoalan utamanya ya. Jadi apa persoalan utamanya saudaraku? Persoalan utamanya adalah imanmu ya, rohanimu di dalam Yeshua HaMasyiah itu loh, imanmu yang sejati, yang murni itu loh ya. Nah, Yeshua lah yang menciptakan dan menyediakannya. Bagi yang haus akan memperoleh air kehidupan, bagi yang menang menjadi anak-anaknya. Haleluya. Jadi sekarang engkau yang menderita, yang sakit hati, kecewa kepada orang tuamu, kepada suamimu, dan engkau yang telah jatuh juga ke dalam dosa, ayo bangkit, ayo bangun, ayo kembali. Yeshua HaMasyiah mengasihimu, dia menerimamu, tangannya terbuka, dia menunggumu ya, menunggumu menjadi anak-anaknya ya. Jadi jangan lari terus ya, jangan lari, waktunya udah habis anak. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di mana? Di lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, saudaraku ya. Nah, Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas gunung yang besar, lebih tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem yang turun dari surga, dari Bapa Yahweh. Apa maknanya? Jadi setelah selesai cawan ketujuh ditumpahkan, maka dunia pun telah hancur. Dan turunlah dari surga kota yang kudus, yaitu kota Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru bukanlah Yerusalem yang ada saat ini, saudaraku. Karena Yerusalem yang ada saat ini adalah kota tempat pembantaian para nabi, benar bukan? Dan saksi-saksi Yeshua dibantai di sana, ya. Kota yang najis di hadapan Yeshua.
Dan Israel yang dimaksud ialah Israel yang baru, yang telah disucikan dan telah lahir baru. Karena keturunan Abraham yang diberkati Bapa adalah keturunan iman, secara iman. Maka keturunan yang lahir secara iman itulah yang akan memperoleh bagian dalam Yerusalem yang baru, saudaraku. Oleh sebab itu, perjuangan Israel saat ini dengan bertempur dan membunuh adalah perjuangan yang sia-sia dan hanya mendatangkan hukuman, saudaraku ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Bapa, ayat 11, dan cahayanya seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama dari ke-12 suku Israel ya. Apa maknanya? Kota Yerusalem baru memiliki 12 pintu gerbang, dan di setiap pintunya terdapat malaikat-malaikat yang ditempatkan untuk menjaga gerbang tersebut. Di atas pintu tersebut tertulis nama-nama dari setiap suku Israel. Jadi setiap pribadi yang masuk pintu tersebut akan masuk sesuai dengan pembagian sukunya yang telah ditetapkan. Tunggu saudaraku ya, baik. Jadi saudaraku, nanti kita lanjutkan ya di part yang selanjutnya, karena saya lihat pencahayaan videonya kurang bagus saudaraku. Ya, baik. Terima kasih saudaraku. Yeshua HaMashiach memberkati.